harus mengamalkan kode kehormatannya. Kode kehormatannya itu apa? Ya Dasa Dharma dan Trisatya. Dan jangan kekerasan. Hukuman di dalam pramuka itu hindari sekarang ini. SAP ya. Tahunya namanya. Ini ya, yang belum jangan. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Pemaparan materi oleh narasumber kita, materi mengenal pramuka lebih dekat. Kepada dua narasumber ini kami persilakan. Ulang. Nah, yang terakhir. Dua kali tepuk pramuka. Jadwal. Jadi Katuan dan Katuan Wijayatarmo akan memberikan pandangan tentang materi khusus pramuka dewasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Abdul Muthalib selaku Ketua Harian Kuartir Cabang Lombok Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan banyak berbicara tentang bagaimana pramuka di Lombok Barat. Kita menyikapi kebijakan-kebijakan pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan. Tadi sudah disampaikan sama Kak Warga, sama dari Dikbud,
insya Allah beliau paham apa yang akan kita lakukan ke depan. Tapi dari Kuartir Cabang Lombok Barat tidak akan berbicara lebih dalam tentang kebijakan, karena kebijakan itu adalah domainnya dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dikbud, tempat bernaung Gerakan Pramuka Lombok Barat. Kalau di Mataram, di NTB, di Dispora, kita tidak di Dikbud. Kalau di NTB itu keluarga itu di bawah Dispora, kita di Dikbud. Maka dari itu stakeholder yang ada atau leading sektor dari Gerakan Pramuka saat ini adalah Dikbud, dan pembinaan atau peserta didik kita itu mayoritas ada di sekolah dasar atau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kakak-kakak yang saya banggakan, pertemuan kita ini nanti akan banyak diskusi dan pemaparan materi tentang pramuka yang terkait dengan pembinaan anggota dewasa dan lain-lain. Nanti telah hadir di sebelah kanan saya Kepala Cabang Lombok Barat atau Kapus Diklat Cap Lombok Barat. Beliau nanti yang akan memaparkan terkait dengan bagaimana pendidikan kepramukaan di Lombok Barat. Kalau apa yang akan kita lakukan selaku peserta didik dan selaku guru dan pembina di satuan pendidikan kepramukaan di masing-masing satuan pendidikan. Kami selalu menyarankan kepada kakak-kakak di gugus depan atau di sekolah atau di pangkalan untuk memberikan suatu apresiasi Kuartir Cabang kepada sekolah. Gugus depan ini persis kayak nomor statistik sekolah. Kalau nanti sekolah atau pangkalan atau gugus depan tidak memiliki statistik atau nomor gugus depan yang telah disahkan oleh Kuartir Cabang, itu bukan berdampak, tapi kekurangan-kekurangan yang akan didapatkan, hak dan kewajiban dari kuartir dari gugus depan itu akan berkurang. Misalnya, di saat Bapak Ibu kakak-kakak di gugus depan ingin ikut kegiatan di tingkat cabang sampai ke tingkat nasional, mesti kita harus kembalikan kepada gugus depan yang telah sah, yang telah resmi, yang telah kita keluarkan SK-nya. Tidak mungkin kita berikan itu kepada gugus depan persiapan atau yang belum punya nomor. Untuk apa? Kalau dulu sebelum aturan keluar kemarin bulan Agustus, itu kita masih berwenang mengatur KTA. Kuartir Cabang boleh melakukan KTA kapanpun Bapak Ibu membuat KTA bisa di kami. Tapi sekarang sudah online, sudah punya aplikasi KTA Pramuka di tingkat nasional. Itu langsung nge-link ke tingkat nasional. Semua di gugus depan. Sekolah itu walaupun ada pramukanya tidak bisa mengikuti kegiatan dari cabang sampai nasional. Nah, ada solusi? Tidak ada. Kami dari cabang punya solusi, maka kami coba menafsirkan itu nanti dalam bentuk haji. Haji itu boleh dia berangkat, tapi pakai muhrim kalau tidak ada suaminya. Pakai nitip muhrim, begitu kira-kira konsep kita nanti. Boleh Bapak Ibu kakak-kakak ikut kegiatan nasional nanti, tetapi harus nitip di gugus depan yang punya nomor gugus depan. Misalnya SDN Pangkalan SDN 1 Lingsa belum punya nomor gugus depan. Pingin ternyata terseleksi beliau yang terbaik di Lingsar ini, perwakilan dari Lingsar SDN 1 yang terbaik. Begitu dicek, dibuatkan kartu di Kuarnas, belum punya nomor gugus depan. Artinya ini harus kita pikirkan. Maka kita harus titip dia di sekolah yang punya gugus depan. Maka yang naik namanya nanti bukan SDN 1 Lingsar. Maka yang jadi muhrim itu naik namanya. Yang kedua, manfaatnya itu kita bisa deteksi. Kakak-kakak mendeteksi peserta didik kita. Kalau sudah ada nomor gugus depan, pasti ada pembinanya nanti yang diusulkan. Siapa pembina satuan, siapa ketua gugus depan, siapa mabinya. Itu nanti untuk mempermudah kami memberikan data-data peserta didik dan data-data anggota pramuka di tingkat kuartir ranting dan tingkat kuartir cabang untuk diinput ke nasional. Data-data itu kakak-kakak jelas fungsinya banyak data tersebut. Salah satunya hak dan kewajiban tadi. Kita berhak dan berkewajiban untuk memberikan pendidikan. Dan Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010, di sana ada dua hak pembina
yang harus kita segera lakukan nanti. Di antaranya apa? Akreditasi. Akreditasi gugus depan itu di sana ada. Yang kedua, sertifikasi pembina. Jadi memang belum ada petunjuk khusus tentang akreditasi dan tentang sertifikasi pembina. Tetapi yang kami dapatkan selama ini gambaran dari itu nanti kakak-kakak, Pak, Ibu kepala sekolah dan pembina yang ada di gugus depan boleh ikut sertifikasi pembina. Saya sempat tanya di Kuarnas dulu, bagaimana yang sudah sertifikasi guru? Apakah disebut juga sertifikasi? Ternyata beda. Sertifikasi pembina sudah akan bisa tanpa harus punya nomor gugus depan. Itu intinya. Selamat siang dan salam Berambai. Salam. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah dan sama-sama mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita yang tadi berselawat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita mau mensinkronisasi atau menyamakan persepsi sebenarnya Bapak Ibu, karena kalau mau sampaikan materi di Kuarang Linsari sebenarnya sudah termasuk yang sudah paham dengan materi-materi kepramukaan. Permasalahan yang akhir-akhir ini kita pernah hadapi ya. Di antaranya yang pertama kemarin saya langsung saja, yaitu kaitannya dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang kemarin mengikuti keluarnya kurikulum ke-13, di mana saat itu berbicara tentang ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Tentang kurikulum merdeka itu, maka ekstrakurikuler wajib pramuka itu dihapus katanya, bahkan ada yang bilang dibubarkan. Mungkin itu yang keliru kita memahami, sehingga kita kepala sekolah juga termasuk, pembina juga bahkan heboh, sudah tidak ada lagi pramuka. Padahal tadi sudah disebut oleh senior kami yang terdahulu, Pak Porca, Pak Kadang Baharia, bahwa pramuka itu Bapak Ibu sudah ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Bapak Ibu, yang wajib itu adalah sistem blok namanya di sana itu. Sistem blok itu Bapak Ibu kepala sekolah semuanya tanpa kecuali harus melaksanakan pengenalan pramuka itu di awal tahun ajaran ketika MPLS itu yang wajib. Kata-kata wajib, ekstrakurikuler wajib itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu bukan oleh pembina pramuka, tetapi oleh guru kelas. Karena kita di SD ada guru mata pelajaran. Apa yang diaktualisasi? Ya tadi kaitan dengan pendidikan karakter itu. Ya tentang disiplin, yang tentang kompetensi yang tidak tuntas di tema ketika dia mengajar di dalam kelas itu boleh dituntaskan. Sudah wajib ya. Yang ketiga itu ada namanya sistem reguler. Nah, reguler ini adalah siapa yang suka, itulah yang latihan datang sore-sore di sekolah. Tidak perlu diwajibkan semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 besok sore harus datang ikut pramuka. Bukan. Yang wajib tadi yang 2 itu, yang sore itu sunnah. Bapak Ibu, di dalam Permendikbud Ristek 12 2024 ini nanti Bapak Ibu boleh lihat di lampiran 3, yaitu tentang pengembangan ekstrakurikuler. Salah satu visi yang ingin disampaikan di sana itu bahwa satuan pendidikan, ini berarti sekolah. Begitu kita bicara satuan pendidikan, maka kaitannya dengan kita, jabatan kita sebagai kepala sekolah Bapak Ibu. Itu adalah berkewajiban atau harus Bapak Ibu itu bisa membuat anak-anak itu mengembangkan potensi, bakat, kompetensi, minat. Itu harus dikembangkan Bapak Ibu di sekolah itu. Bapak Ibu suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Pak saya tidak pernah pramuka dari dulu sampai sekarang. Bukan itu yang ditanyakan Pak, tapi jabatan situ sebagai kepala sekolah. Maka saya bilang, si dia suka atau tidak suka jadi pramuka itu, si dia senang atau tidak senang, karena jabatan si dia sebagai pramuka, maka harus melaksanakan misi tadi untuk mengembangkan potensi, bakat, minat,
kompetensi anak-anak itu dengan menyediakan program ekstrakurikuler. Akan berbagai program ekstrakurikuler di sekolah. Tidak juga pembina ataupun peserta didik dia harus mengamalkan kode kehormatannya. Kode kehormatannya itu apa? Ya dasar dharma dan trisatya. Nah, makanya sering saya itu belajar sambil melakukan atau learning by doing. Sekarang juga kurikulum merdeka itu melakukan metode mengajar seperti ini. Anak-anak itu harus sambil melakukan. Makanya P5 itu dia melakukan dulu. Sekarang kan ada hasilnya. Pramuka udah jauh, dia sudah memang seperti itu metodenya. Kelompok. Kalau di sekarang di kurikulum merdeka apa namanya? Kolaborasi. Ini juga akan terkait dengan kurikulum merdeka, sehingga kalau kita nanti melaksanakan ini, sebenarnya dia mengolah kurikulum merdeka itu kegiatan yang menarik, menantang, dan mengandung pendidikan. Nah, ini supaya kita bisa memonet pembina di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Yang berikutnya kegiatan di alam terbuka, memang itu boleh, tapi alam terbuka itu apa Mbak De? Laksana. Disuruh di apa namanya di sungai, naik gunung apa semuanya. Nah terus kita ke murid kita seperti itu, Bapak Ibu. Udah nggak zaman itu ya. Dan jangan kekerasan, hukuman di dalam pramuka itu hindari sekarang ini. Selempangnya itu ya, lihat aja kodenya. Kalau ada speaker di sana agak, berarti ya pinter nebang. Tidak usah sih ditanya, kan nolak karena dia sudah berani pasang, berarti nggak bisa. Yang putri, kalau ada gambar-gambar di sini ada orang, salah satu cara kita merubah karakter peserta didik. Woi gagah gue dalam pasangan ini. Ya. Dan sater papi, nah ini yang parah ini Bapak Ibu. Ini sater papi ini satuan terpisah putra dan putri. Tetapi ini yang paling sulit dilaksanakan di pramuka. Tetapi setidaknya kita kepala sekolah kalau belum pernah kenal pramuka, Bapak Ibu harus tahu dulu ini. Jadi yang namanya pramuka itu dia terpisah Bapak Ibu. Karena arah seni dia mamu doa. Nah itu putra dibina oleh putra, putri dibina oleh putri. Putra boleh dibina oleh pembina putri. Nah, hanya satu yang dimaafkan itu ya. Berikutnya kiasan dasar. Nah ini tidak perlu saya jelaskan Bapak Ibu, kalau memang harus yang lengkap memang harus ikut kursus caranya. Tetapi setidaknya tadi ada poin-poin yang Bapak Ibu punya pemandangan sehingga Bapak Ibu bisa monet kegiatan yang ada di sekolahnya itu, sehingga Bapak Ibu tahulah kira-kira mana yang agak yang on the track atau yang agak menyimpang. Pada kata-kata saya kurang pas. Untuk selanjutnya kita akan tanya jawab ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muthalib dan Kanda Haji Kayatarno narasumber. Sebab itu kita sangat berharap dari majelis kabupaten nanti untuk mensinkronkan. Barangkali BPK itu tidak tahu aturan ini, sekedar dia akan hanya meriksa kita gini. Padahal ilmu kita lebih besar, lebih banyak. Ini contoh nyatanya. Banyak bantuan dari dinas yang mubazir Pak, terutama hadrah itu. Kita sudah bisa tampil sampai kabupaten kemarin. Datang aturan kembali, tidak yang boleh melatih hadrah ekstrakurikuler adalah orang punya sertifikat pelatih. Di mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya menyambung masukan dari Pak Sadri terkait dengan pembina pramuka. Jadi yang pertama tadi terkait dengan satuan terpisah, masih mengacu pada salah satu sistem pendidikan pramuka yang membedakan dengan organisasi lain adalah satuan terpisah, di mana peserta didik putra harus dibina oleh pembina putra dan begitu sebaliknya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain bersama, di mana hampir semua gugus depan itu persoalan adalah pembina putri. Kalau saya apa yang disampaikan tadi minta untuk KMT khusus kepada guru-guru honorer, kalau dia lebih cenderung ibu-ibu guru honorer maupun PN tetapi wanita, karena bagaimanapun ini adalah salah satu trik kita untuk kembali kepada konsep dasar kita tentang satu terpisah,
Tetapi kenyataan di lapangan kita sangat kurang pembina pramuka putri. Oleh karenanya kalau memang ini bisa dianggarkan di Laktir cabang khusus untuk KMD pembina putri dalam upaya kembali ke bidang modal kita sebagai pramuka ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sertifikasi, Kak, kalau yang sedikit agak tadi bingung. Jangankan kita akan diberikan sertifikasi, kita menjadi pembina saja sementara kita sudah pernik, itu sudah dilirik oleh KPK gitu. Nah, kira-kira gimana dasarnya sehingga kita yakinkan bahwa seorang guru yang pernik sudah sertifikasi diberikan hak lagi untuk mengikuti sertifikasi sebagai pembina pramuka. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang endingnya nanti kegiatan ini adalah bentuk sosialisasi dan silaturahim. Kami sudah diskusi 3 kali. Pertama, terakhir target kami dari Kuaca adalah peraturan bupati sebagai payung hukum seluruh satuan pendidikan dalam mengeksekusi seluruh aktivitas kegiatan, tidak hanya pramuka, mungkin kegiatan lain yang harus diinventarisir oleh dinas. Pertanyaan untuk kuis apa hadiahnya, Pak? Oke, terima kasih. Untuk hadiah kuis yang pertama saya minta dijawab singkat padat dan jelas. Sekretariat WhatsApp Kabupaten berada di mana? Labu Api. Di mana? Jalan apa? Jalan Itu aja metode kepramukaan yang tadi itu. Tancap, saya ingat. Tancap. Oke, betul. Tadi ada mengiringi si Pati ini. Betul. Sudah sadar? Bukan anggota pramuka yang ada di SD. Siaga. Penggalang. Baik, dari saya yang saya tanya termasuk gugus depan lengkap. Tadi sudah disampaikan di materi dan juga saya sudah sampaikan yang disebut kategori gugus depan lengkap. Satuannya apa saja? Satuan pendidikan. Oke, silakan. Oke, pas, luar biasa. Yang siapa nama Bapak Pramuka sedunia? Ya sudah. Oh ya, dan Paul. Oke, silakan maju kakak. Terima kasih. Foto nih. Ini. Gampang ini ya. Kalau sering baca surat undangan mungkin pasti dia tahu siapa. Ini pertanyaan saya, siapa sekretaris Waranisa? Boleh saya? Nah, bukan tentu. Boleh. Siapa Yunani? Salah. Yang daripada Basir saya nggak jawab. Mana enggak Yunani? Ya. Yunani. Kalau kayu nani ini wakabita muda. Ya, daripada Basir nggak saya jawab. Ridho Prianti. Tapi saat ini posisi beliau sudah jadi staf di Surabaya. Alhamdulillah. Saya lihat pertanyaan dari saya. Pertama, tanggal berapa ulang tahun Gerakan Pramuka? Lagi, siapa nama Ketua Kuartir Nasional yang sekarang? Baik, pertanyaan kedua, siapa nama Bapak Camat Ketua Mabiran Ningsan? Sahabat? Iya. Nah. Boleh saya satu pertanyaan nih teman-teman. Dasa Dharma yang terakhir. Itu bersekali. Boleh nggak beliau jawab?
Pertama tekan Warnas, Letnan Jenderal Purnawiran Budi Waseso. Kalau dasar terakhir suci dalam pikiran perkataan kamu. Jawaban. Oke, berarti sudah 4. Silakan maju Kak. Yang tadi yang sudah dapat hadiah. Tahunya namanya. Ini ya, yang belum jangan ditunda. Yang belum jawab mungkin di belakang apa pertanyaannya. Apa isi dasar dharma kedua? Apa Bu? Iya benar. Lagi satu. Alamat Lombok Barat lengkap. Alamat kantor. Tadi udah bocoran, tinggal dilengkapi aja. Jalan Tuan Guru. Jalan Tuan Guru. Pelopan, Bagi Pola, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Ya. Oke. Di depan ya, di depan SAT NTB bekas Puskesmas Labu Api. Baik, pertanyaannya, apa mode kehormatan Geraka Pramuka? Iya. Kenapa? Kode kehormatan Kak. Oke, Trisatya dan Dasar Dharma. Silakan. Ya kira beli kelapa muda jujur. Rangkaian acara roadshow kita pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih atas segala kesediaan kita untuk mengikuti kegiatan ini. Wabil khusus kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan kami kesempatan seperti ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kurangan dan bersama-sama kita duduk dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Pramuka. Foto bersama ya sama Kadis. Nggak ada request sih kita. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.